وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wajib bagi kita untuk selalu mengupayakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita sendiri atau dikala kita berada di keramaian orang. Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun. Iringilah perbuatan buruk dengan amal saleh. Niscaya amal saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa keburukan tersebut. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan urusannya mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun itu. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memberikan pahala yang besar untuknya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan seluruh orang-orang yang beriman. Dan Allah menjatuhkan kekalahan, kehancuran kepada pasukan kebatilan, pasukan Abu Jahal bin Hisham dan kawan-kawannya. Sekalipun jumlah mereka mencapai 1000 pasukan, namun jika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pertolongannya, maka pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya berjumlah 300 belasan orang, minim persenjataan, minim perbekalan, mereka dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Tokoh-tokoh dan pembesar Quraisy tewas di perang Badar. Sebagian lari dan sebagian di antara mereka ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah menyebutkan ada sekitar 70 orang kafir dari Makkah yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara dan panglima tertinggi, beliau menetapkan keputusan bahwasanya tawanan-tawanan ini bisa dibebaskan dengan syarat keluarga mereka membayar tebusan. Karena mereka adalah dulunya orang-orang yang telah merampas harta-harta kaum mukminin. Mereka lah yang telah mengusir orang-orang beriman sehingga mereka terpaksa berhijrah. Maka sah bagi Rasulullah SAW untuk meminta tebusan. Di antara mereka ada orang-orang yang kaya. Maka Rasulullah SAW menetapkan harga yang tinggi untuk tebusan mereka. Di antara mereka ada orang-orang kafir yang lemah, miskin, bahkan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW memperlihatkan welas asihnya, memperlihatkan rahmahnya. Rasulullah SAW hanya meminta dari mereka sebagai harga tebusan mereka agar mereka mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Ini bukti perhatian Rasulullah SAW kepada ilmu. Rasulullah SAW melihat jauh ke depan. Masa depan kaum mukminin ada di tangan atau ada pada diri anak-anak kita saat ini. Jika baik pendidikan agama mereka, maka merekalah yang kelak akan mengalirkan pahala untuk kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang kelak akan membawa panji-panji Islam. Merekalah yang kelak menjayakan Islam di bumi Allah Tabaraka wa taala. Dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari, salah seorang musyrikin dari kota Mekah hendak menebus sebagian di antara keluarga dan kerabatnya yang tertawan di Madinah. Dia bernama Jubair bin Mut'im. Ketika itu dia masih kafir. Dia membawa harta yang banyak. Dia berjalan dari Mekah menuju Madinah untuk menghadap Rasulullah SAW dan menebus tawanan-tawanan perang tersebut. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat sedang hanyut dalam salatnya. Ketika itu di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah SAW mengimami para sahabat salat maghrib. Dan saat itu beliau membaca surat At-Tur. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Jubair bin Mut'im yang selama ini dihalangi untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Di saat itulah pertama kali dalam hidupnya dia mendengarkan Al-Quran dibacakan secara langsung keluar dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka tercipta dari ketiadaan ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini dua kemungkinan yang mustahil, tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Mustahil ada sesuatu yang ada dari ketiadaan. Dan mustahil juga kita ini menciptakan diri kita sendiri. Maka hanya ada satu kemungkinan yang bisa diterima oleh akal sehat kita, bahwasanya kita ini ada karena ada yang menciptakan. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Khallaqul Alim. Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Pada hakikatnya mereka orang-orang yang kafir ini, mereka tidak yakin akan adanya akhirat. Itu yang menyebabkan mereka tidak mau beriman. Dan seandainya mereka mendengarkan Al-Quran sepenuh hati, dan mereka memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka orang yang berbahasa Arab fasih, seandainya mereka mau mendengarkan sejenak, membuka pintu hati mereka, niscaya mereka akan beriman. Setelah
Jubair bin Mut'im mendengarkan ayat-ayat yang begitu indah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam surat At-Tur. Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Hampir-hampir jantungku ini akan copot keluar kemudian terbang. Saking dahsyatnya pengaruh Al-Quran yang dia dengarkan. Dan dia memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Hanya saja dia belum pernah mendengar susunan kalimat yang seperti itu diucapkan oleh manusia manapun. Tidak pernah. Karena ini memang ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha sempurna. Bahkan Utbah bin Rabi'ah mengakui bahwasanya apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan ucapan manusia. Itu ucapan dari luar alam semesta. Itu ungkapan dia. Hanya saja kesombongannya mencegah dia dari keimanan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku ini copot. Kemudian terbang. Dalam riwayat yang lain, masih dalam Sahih Al-Bukhari, Jubair bin Mut'im mengatakan, وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي. Itulah kali pertama iman itu masuk ke dalam hatiku kemudian menetap. Selesai Rasulullah SAW memimpin salat maghrib berjamaah, maka segera Jubair bin Mut'im bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Dia memproklamirkan keislamannya. Hanya dengan beberapa ayat Al-Quran yang didengarkan. Sebelumnya mereka adalah orang yang membenci Rasulullah SAW, mencaci maki Rasulullah SAW, bahkan menyiksa para sahabat. Tapi setelah mereka mendengarkan Al-Quran, dengan penuh penghayatan, dengan membuka hati mereka, membuka akal dan pikiran mereka, seketika itu pula hidayah itu masuk ke dalam hati mereka. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, kita tidak pernah bertemu para sahabat. Kita mengimani Al-Quran. Tapi kenapa makna-makna Al-Quran itu tidak terwujudkan dalam kehidupan kita? Kenapa kita masih melakukan yang diharamkan oleh Al-Quran? Dan kita enggan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Sementara orang yang tadinya memusuhi Rasulullah SAW, langsung beriman, langsung tunduk, sami'na wa ata'na, seketika mereka mendengarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita keras. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga petunjuk Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk bagi kita dan kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Andai kata Al-Quran ini kami turunkan pada gunung batu yang keras, niscaya gunung itu akan hancur luluh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya kandungan Al-Quran, saking dahsyatnya nasihat, peringatan dan bahkan ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Gunung yang begitu keras akan hancur. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini jamaah? Jika hati kita masih belum tunduk kepada Al-Quran, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala,
berarti hati kita jauh lebih keras daripada gunung batu. Takutlah pada suatu hari nanti hati kita yang keras ini terpaksa harus diluluhkan, dilumerkan di api neraka sebelum kemudian kita berhak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu keberkahan. Namun kapan keberkahan itu bisa kita raih? Saat kita membacanya dengan penuh tadabbur, menghayatinya, kemudian kita bertekad untuk mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penuh dengan keberkahan. Kapan keberkahan itu ada pada diri kita? Kapan kita bisa meraihnya? Saat Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga ditadabburi, dipelajari, untuk kemudian diwujudkan petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, memberikan pemahaman kepada kita akan kalam-kalamnya yang agung dan mulia, dan juga sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم أيدهم بتأييدك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.